ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwata jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur atas semua nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan ketika banyak orang-orang yang sakit, nikmat keamanan ketika banyak kaum muslimin yang merasa ketakutan di negeri mereka, dan juga nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat keistiqomahan di atas agama ini. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bulan yang mulia sudah ada di depan mata kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengingat-ingat kembali syarat diterimanya sebuah ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah ibadah akan dianggap oleh Allah Ta'ala ketika sudah memenuhi dua hal, yaitu ibadah tersebut dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan ibadah tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan kedua syarat ini diambil dari sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah pun tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Maka dari hadis ini kata para ulama, Allah Ta'ala tidak melihat rupa seseorang, apakah dia cantik ataukah dia tampan atau tidak, dan Allah pun tidak melihat harta seseorang, dia kaya atau miskin, serta kedudukan seseorang. Tetapi yang Allah lihat adalah hati seseorang, apakah ketika dia beribadah dengan ikhlas kepada Allah ataukah tidak, apa yang diharapkan dari ibadahnya, apakah ibadahnya dia lakukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan atau dia lakukan ibadahnya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah dia lakukan ibadahnya ikhlas untuk Allah ataukah dia beribadah karena mengharapkan pujian dari manusia. Maka hal-hal ini yang Allah Ta'ala akan lihat dari hati seorang hamba. Maka itu terkadang dua orang yang beribadah dengan ibadah yang sama, tapi ternyata pahalanya berbeda di sisi Allah Ta'ala, karena niat yang di dalam hati mereka berdua berbeda yang setelah Allah Ta'ala melihat. Kemudian ikhwatah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal kedua yang Allah Ta'ala lihat adalah amalan seseorang, yaitu apakah amalan tersebut sesuai dengan yang Nabi SAW ajarkan atau tidak. Karena sesungguhnya yang Nabi SAW ajarkan dari tata cara ibadah, itulah tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Allah menginginkan tata cara yang tertentu, menginginkan tata cara sholat yang tertentu, maka itu diajarkan kepada Nabi kita SAW.
Oleh karena itu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka meriwayatkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau salat sampai setelah beliau salat. Tidak ada pembahasan dalam fikih, tidak ada hadis-hadis dalam buku-buku hadis yang lebih banyak pembahasannya kecuali dalam masalah salat. Karena para sahabat tahu kaum muslimin tidak boleh menciptakan tata cara salat sendiri. Kaum muslimin tidak boleh salah dalam salat mereka. Maka itu para sahabat dengan amanahnya mereka mengajarkan kepada kita secara rinci tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatah rahimani wa rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ada banyak ibadah-ibadah besar yang akan kita lakukan insyaallah. Di antaranya yang pertama tentu adalah ibadah puasa. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu ikhwatah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niat kita dalam berpuasa. Berpuasalah karena menginginkan pahala dari Allah. Berpuasalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Berpuasalah dengan tujuan untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu adalah tujuan yang paling utama dari pensyariatan ibadah puasa. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perbuatan yang keji atau kebodohan, maka Allah Ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makannya ataupun minumnya. Mengapa tidak butuh? Karena tujuan dari puasa telah gagal dia wujudkan. Karena berpuasa itu bertujuan agar menjadikan orang menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus tanpa ada tujuan sama sekali. Maka itu ikhwatah, luruskan tujuan kita dalam berpuasa, jaga diri kita, jaga makan, jaga minum, dan juga jaga syahwat kita. Kemudian ikhwatah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah besar dalam bulan puasa ini adalah ibadah salat. Salat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Terutama salat wajib adalah satu-satunya syariat yang diberikan kepada umat ini dengan cara mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Maka itu salat yang paling utama yang harus dijaga dalam ibadah puasa dalam bulan Ramadan adalah salat wajib. Jagalah selalu salat wajib. Ketika salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka jagalah salat-salat tersebut. Dirikanlah salat-salat tersebut tepat pada waktunya. Usahakan untuk melakukan secara berjamaah di masjid. Jangan kemudian seseorang salat tarawih tapi dia menggugurkan salat yang wajibnya. Karena sungguh seorang tidak salat tarawih sekalipun pada bulan Ramadan itu tidak ada masalah daripada seseorang melupakan satu saja daripada salat wajib. Para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat berat. Apa hukum seseorang yang meninggalkan salat karena malas? Dikarenakan sabda-sabda Nabi SAW yang keras ancamannya terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Nabi SAW diantara bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar," kata Nabi. Bahwasanya pemisah antara kita dan juga orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka dari itu para ulama berselisih pendapat dengan perselisihan yang hebat. Bagaimana hukum seorang yang meninggalkan salat karena malas. Adapun seorang meninggalkan salat tarawih tidak ada perbedaan sama sekali. Karena para ulama sepakat salat tarawih hukumnya sunnah. Maka dari itu salat yang paling pertama yang harus kita perhatikan pada bulan Ramadan adalah salat wajib. Jagalah salat wajib, dirikanlah pada waktunya. Usahakan selalu berjamaah di masjid. Kemudian barulah lakukan yang sunnah-sunnah.
jagalah sholat-sholat sunnah, kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Maka dari itu jangan lewatkan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Kemudian ikhwatah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah besar yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana hal-hal dunia, ketika seorang mau mahir dalam sesuatu, mau hebat dalam sesuatu, maka seorang harus banyak sekali latihan. Maka seorang yang mau mencapai target yang tinggi dalam baca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka dia pun harus banyak berlatihan pada bulan Sya'ban. Maka itu para ulama, mereka menamakan bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran, mereka melatih bacaan hafalan Al-Quran mereka ketika bulan Sya'ban, agar ketika masuk bulan Ramadan mereka sudah siap untuk sprint, mereka sudah siap untuk berlari, bisa membaca Al-Quran sampai akhir bulan Ramadan. Maka kita dapati banyak sekali kaum muslimin yang berniat untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, tapi ternyata berguguran di tengah-tengah bulan Ramadan. Di hari pertama dia bisa membaca 2 juz bahkan 3 juz Al-Quran, tapi bagaimana hari yang kedua, bagaimana hari yang ketiga, bagaimana minggu pertama, bagaimana minggu yang ketiga? Ternyata lama-lama makin sedikit, kemudian tidak bersisa sama sekali. Jadilah hari-harinya pada bulan Ramadan seperti hari-hari di luar bulan Ramadan. Maka ini diantara sebabnya adalah kurangnya latihan, tidak terbiasanya seseorang untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka itu, mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban, perbanyaklah latihan untuk membaca Al-Quranul Karim dan ikhlaskanlah niat kita kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ibadah besar yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan adalah ibadah zakat atau ibadah bersedekah. Maka hendaknya seseorang yang memiliki kewajiban zakat untuk segera mengeluarkannya, atau kalau memang bertepatan di bulan Ramadan maka jangan diundur-undur, tapi keluarkanlah, karena bulan Ramadan adalah bulan ketika pahala dilipat gandakan. Maka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan pahalanya pun akan berlipat. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian sebelum datangnya hari yang di situ tidak ada persahabatan, tidak ada jual beli, dan juga tidak ada yang namanya syafaat. Maka dari itu perbanyaklah zakat di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih lagi dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita selalu ingat bahwasanya sebuah ibadah akan dinilai kualitasnya baik oleh Allah Ta'ala ketika ibadah tersebut dilaksanakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah, menghadirkan hati ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan juga ketika ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rda an arba'atil khulafa wa la immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzi Nurain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali
ومنهم بكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان أقم الصلاة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم